Rasulullah dan Islam mengizinkan kalian membunuh binatang ketika binatang itu membahayakan. Kalau tidak membahayakan tidak boleh. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada elatnya. Hati-hati menjawab pertanyaan orang. Ketika ditanya sebab atau hikmah, inilah kadang-kadang ada beberapa orang yang kurang mengerti sehingga jawab itu cuma sembarangan saja, sehingga salah dalam konteks keagamaan bisa fatal. Allah disembah oleh kalian, tidak semakin untung, tidak semakin hebat. Allah tetap aziz. Lain kan kalau seumpama kalian bupati atau presiden, kalau mendukungnya semakin bagus. Partai semakin besar, jumlah anggotanya semakin bagus. Ketika seumpama jumlah anggotanya paling sedikitnya tidak masuk verifikasi, akhirnya tidak boleh pemilu kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun fi Abdullah bin Salamin dalam masalah Abdullah bin Salam wa ashabihi lan biro-biro bature Abdullah bin Salam. Lamma azzamu nalikane pada ngagungaken sapa Abdullah bin Salam wa ashabihi as-sabta ing hari Sabtu. Wa karihulan pada geting pada sengit sapa Abdullah bin Salam wa ashabu ku al-ibila ing onta ba'dal islami sawise Islam. Abdullah bin Salam itu sama dengan Ka'bul Akhbar, itu adalah tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam. Tetapi kadang-kadang ada di antara pengaruh Yahudinya adalah beliau di antaranya masih mengagungkan hari Sabtu dan juga benci kepada onta. Betapa benci kepada onta karena orang Yahudi pada waktu zamannya orang Yahudi itu ada beberapa syariat Yahudi yang tidak sama dengan Islam. Di antaranya adalah diharamkan onta. Wa nazala lan temurun apa ya ayyuhalladzina amanu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kepada iman sapa alladzina udkhulu manjina sira kabeh fisilmi ing dalam Islam bi fathis sini kelan fathah sin wa kasrihalan kasresin fisilmi al islami tegese Islam kafatan hale kang sempurna halun utawi kafatan iku halun hal minas silmi saking silmi ai fi jami' syara'ihi tegese ing dalam sekabehane pira-pira syariat Islam. Wala tattabi'u lan aja pada manut sapa sira kajar pada ngintil sapa sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkahe setan turu ka syaitani tegasing pira-pira dalane setan ai tazinahu tegasing pira-pira pepayase setan bitafriqi kelawan misah-misahaken innahu sunna setan lakum kadue sira kabeh kadue sira kabeh ku aduun musuh mubinun kang pertela bayyinul adawati tegese kang pertela permusuhane. Fa in zalatum maka lamun condong sapa sira kabeh kan kepleset sapa sira kabeh miltum tegese condong sorep sapa sira kabeh an dukhuli sak mancing fi jami'ihi ing dalam sekabehane khutuwati syaitan juga boleh. Atau anid dukhuli adoh saking mancing fi jami'ihi ing dalam sekabehane Islam mim ba'di ma ja'atkum saking sawise yenta wis tumeka ing sira kabeh apa al bayyinatu pira-pira argumentasi kang jelas apa al-bayyitatu pira-pira perkara kang pertela al-hujjaju tegas pira-pira hujjah al-zahiratu kang zahir kang pertela ala annahu ing atase setuhune si Islam iku hakun kang bener. Mak di sini maknya masdari ya, jadi maknya enggak usah diartikan barang. Mim ba'di ma ja'atkum saking sawise yenta. Kalau masdar kan yenta ya. An masdar ya kan ayyan fa'akum ayyadribakum ayyenta. Artinya mentakdirkan masdarnya mim ba'di ma ja'atkum ay mim ba'di ma ji'ikum. Mim ba'di ma ji'il bayyinati lakum. Fa'lamu maka berwasira kabeh anallah ing sunai Gusti Allah iku azizun tat kang menang. La yu'jizuhu kang orang lemahaken kang ora bisa ngapesaken ing Gusti Allah posayun suwiji-wiji.
anintiqamihi atau saking nyiksaan Gusti Allah taala minkum saking sira kabeh hakimun tur zat kang maha bijaksana fi sun'ihi ing dalam agawe Gusti Allah. Ini fa in zalatum anid dukhuli anitul mujawazah. Jadi artinya kalau kalian itu condong untuk tidak mau melakukan masuk kepada Islam dengan seluruhnya, padahal sudah datang satu penjelasan, maka sesungguhnya Allah tuh maha menang. Artinya kalian beriman nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa tuh karena kalian iman atau tidak iman kan keuntungnya bagi kalian. Allah membebaskan kalian mau beriman so enggak. Cuma kan jurusannya. Kalau yang beriman jurusannya surga, kalau yang kafir jurusannya neraka. Maka ada yang bilang begini. Sekarang orang Islam itu sekarang yang mukallaf, sholat itu wajib enggak bagi orang kafir? Ada sebagian ulama mengatakan sholat tidak wajib bagi orang kafir karena sholat itu atau ibadah yang lainnya itu hanya wajib dilakukan oleh umat Islam karena mukallaf itu syaratnya Islam. Jadi kalau begitu orang kafir tidak wajib sholat. Iya, kalau tidak wajib sholat berarti meninggalkan sholat tidak dosa. Tidak dosa. Loh, kalau demikian kenapa masuk neraka? Jawabnya satu, apa? Tempatnya. Orang kafir tempatnya di neraka. Jadi kalau orang kafir tempatnya juga di surga, enggak, pas itu namanya zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau gula itu tempatnya di es campur, kalau sambal ya tempatnya saus dia di bakso. Kalau kalian tempatkan sambal dan saus di es campur, yang belenger nantinya itu bukan tempatnya. Jadi jawabannya itu. Jadi Islam, iman tempatnya di surga. Tapi kalau semua kufur tempatnya di neraka. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu wajib sholat. Tetapi kalau melakukan sholat tidak sah. Jadi itu sebagai ta'dzib dari Allah, itu penyiksaan dari Allah di dunia dan akhirat. Karena orang kafir itu mendapatkan siksa itu di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di antara di akhirat di neraka, di antara di dunia adalah sungguh mereka diwajibkan sholat, diwajibkan ibadah, tetapi kalau melakukan tidak sah. Itu dua pendapat itu. Ada sekalian. Hal yang duruna ora pada ningali sapa si wong kabeh aima yang duruna tegese ora pada ningali sapa sira kabeh ora pada ngenteni sapa sira kabeh ayan tadhiruna tegese ngenteni sapa sira kabeh ayan tadhiru tegese ngenteni sapa atarikuna pira-pira wong kang ninggal-ninggal kabeh ad-dukhula ing manjing fihi ing dalam jami'ihi ing dalam Islam illa ayyatiyahum angiyenta tumeka ing si wong kabeh sapa Allah Gusti Allah taala ay amruhu tegese perkara ne Gusti Allah kaqulihi kaya dawuh Gusti Allah au ya'ti amru rabbika yaiku dawuh au ya'ti amru rabbika au ya'ti ata bakal tumeka apa amru rabbika perkara pangerane sira ay azabuhu tegese siksane Gusti Allah ay azabuhu tegese sifat Gusti Allah fi dhulalin ing dalam pira-pira au ing dalam pira-pira au jam'u dhullatin utawi dhulaliku jam'i dhullatin minal ghamami saking pira-pira mendung as-sahabi tegese mendung wal malaikatu lan malaikat wa qudiya lan diputus apa al amru perkara summa amrun ay tamma tegese sempurna apa amru halakihim yaiku perkara kehancurane si wong kabeh wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u dibalikaken apa al umur pira-pira perkara bil bina'i kelawan dimabniaken lil maf'ul maling maf'ul turja'u wal fa'il lan fa'il tarji'ul umuru gitu. Fil akhirati ing dalam akhirat fayujazi maka malas sapa Gusti Allah ing wong. Ini kalau hal itu kata para ulama nahwu kalau hal itu bisa berarti makna nafi. Ketika berhadapan dengan illa itu artinya nafi. Hal zaidun illa ustadun. Ay ma zaidun illa ustad. Ya. Cuma yang namanya hal ini kalau istilah kata ulama nahwu itu hal ini adalah satu kalimat huruf yang mustarak bainal ismi wal fi'li bainal ismi wal fi'li antara isim dengan kalimat fi'il. Jadi bisa masuk pada kalimat isim contoh hal zaidun qaimun. Bisa masuk pada kalimat fi'il contohnya hal qama zaidun. Tapi sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyitir kebanyakan di Al-Qur'an hal itu masuknya pada kalimat fi'il. Kenapa? Kata Imam Al-Ashmuni mengatakan atau kata Imam Ibnu Aqil bahwasanya sebetulnya hal itu aslinya
nadhron ila aslihi itu adalah mukhtasun bil af'al. Hal itu adalah sebetulnya adalah kalau dilihat dari asalnya itu khusus untuk kalimat fi'il, tidak masuk pada kalimat isim. Tidak bisa, tidak. Itu nadhron ila aslihi. Jadi kalau seumpama hal itu masuk kepada kalimat isim, itu adalah merupakan nadhron ila syai'in arid. Jadi adalah melihat dari segi yang lain yang baru datang, baru terjadi artinya, bukan aslinya. Kalau aslinya hal itu masuk ke dalam fi'il. Buktinya apa? Para ulama nahwu mengatakan, khususnya pada ulama Basra, ketika seumpama kalian menyebutkan hal zaidun qoma, jangan hal zaidun qaimun atau hal qoma zaidun, itu sudah wadih. Tapi kalau hal zaidun qoma, ini zaidnya sebagai apa? Sedangkan qoma di sini kalimat fi'il. Maka para ulama Basra mengatakan zaidun tetap sebagai fa'il dan qoma itu jadi fi'il. Nah, sekarang kalau fi'il, fa'ilnya qoma apa? Domir mustatir yang kembali pada zaid. Lah sekarang zaid jadi fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya kalimat fi'il yang mahdhuf, yang sudah ditakdirkan, ditafsirkan dengan kalimat fi'ilnya jatuh setelah zaidun, yaitu qoma. Jadi hal zaidun qoma itu takdirnya ada hal qoma zaidun qoma. Maka zaidnya tetap sebagai fa'il dan harus ditakdirkan fi'ilnya. Ini menunjukkan bagaimanapun dekatnya hal dengan kalimat isim tetap harus ditakdirkan fi'ilnya. Karena asli daripada hal itu adalah mukhtasun bil af'al. Bisa jelas itu ya? Nah, gitu. Kalau nahwu sharaf itu ya harus dijelaskan seperti itu. Sal taqona sira Muhammad. Ya Muhammad, duhai Muhammad, Bani Israil ing Bani Israil takbitan kelawan bentes-bentesaken. Kam atainakum kang ing pira ataina wis nganugrahi sapa kami hum ing si Banu Israil aikum ing sira kabeh. Aikam ya, aikam utawi kam iku istifhamiyatun, kam istifhamiyah. Mu'allaqatun kang digantungaken, mu'allaqatu sal utawi kam iku kang digantungaken ing sal anil maf'ul tsani saking maf'ul kang nomor loro. Wa hiya lan utawi kam iku tsani maf'ulai ataina, yaitu nomor lorone maf'ul lorone lafat ataina. Wa mumayyizu halan utai perkara kang bedakaken si kam kowe iku min ayatin bayyinatin, lafat min ayatin bayyinatin. Min ayatin atau wa mumayyizu lan kang namyizaken ya, kang ditamyiz kam iku min ayatin bayyinatin, lafat min ayatin bayyinatin. Min ayatin opone saking ayat, bayyinatin kang pertela, zahiratin tegese kang pertera, kafalakil bahri kaya terbelai lautan, wa inzalil manna wassalwa lan tumurun nurunakene manna wassalwa. Fabaddaluha mangkang gantekaken sapa yang hudi kabeh ing manna wassalwa kufran ing kekufuran, atau ha ing ayat fabaddaluha mangkang gantiaken sapa wong Yahudi kabeh Banu Israil kabeh ing ayat kufran ing kekufuran. Wa malan utai sapa nang iku yubaddil gantekaken sapa man nikmatallahi nikmate Gusti Allah, ai ma tegese barang, tegese ing barang an'ama kang wis maringi nikmat sapa Gusti Allah taala bihi kelawan ma alaihi ing atase siman minal ayati bayane sak ing pira-pira tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Li annaha karra sunasi ayat iku sababul hidayati, yaiku sebabe petunjuke Gusti Allah. Mim ba'di ma ja'atu saking sawise yenta tumeka ing siman kufron kelawan kufur, saking sawise yen tatumeka apa nikmat ing siman kufron kelawan karena kufur. Fa innallaha maka sunna Gusti Allah ku syadidul iqabi, yaiku kang banget berat siksaane lahu kadue man. Zuyyina di hias-hiasi lilladzina maringong ake kafaru kang pada kafir sapa alladzina min ahli Makkah saking ahli Makkah. Apa al hayatud dunya itu kauripan dunya bitamwihi kelawan mulas, tau mulas? Tamwih itu kalau emas itu disepuh.
emas yang mumawah itu disepuh. Semprot, sepuh itu. Bitambihi kelawan mulas, kelawan nyepuh, kelawan maes-maesi gitu. Jadi yang tadinya jelek dipaesi akhirnya jadi bagus. Jadi kejelekannya ditutupi gitu. Bitambihi kelawan maes-maes. Fa ahabbuha mangka pada demen sapa alladzina kabeh ing dunya wa hum lan hale utai alladzina iku taskhuruna. Iku yaskhuruna ya, iku yaskhuruna pada ngeremehaken sapa alladzina kabeh minal ladzina saking wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina li faqrihim karena kefakirane alladzina amanu kabilalin ka Bilal wa Ammarin dan sahabat Ammar bin Yasir wa Suhaib bin Suhaib ayastahziuna tegese pada ngeceh sapa alladzina kabeh amring geguyu sapa alladzina kabeh bihim ing alladzina amanu wa yata'aluna lan padaku maluhur sapa alladzina kabeh bil mali kelawan harta walladzina lan wong akeh ittaqo kang pada wedi sapa alladzina kabeh asyara ing keblesakan asyirka ing kemusyrikan wa hum lan hala utawi alladzina atau wa hum lan utawi alladzina iku haulai mengkono-mengkono si wong akeh ku wa hum lan utawi alladzina haulai jangan iku iya mengkono-mengkono alladzina kowe iku fauqahum ing dalam sak dure si alladzina kafaru kabeh yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wallahu lan utawi Gusti Allah iku yarzuqu ngresakani sapa Gusti Allah man ing wong yasa'u kang kersa sapa Gusti Allah ai ing man bi khair hisabin kelawan tanpa hisab ay rizqon tegese kelawan rezeki wasi'an kang luas fil akhirati ing dalam akhirat wad dunya lan dunya ing dalam dunya bi ayam likak lawan yen tak miliki sapa bi ayam likak lawan yen tak miliki sapa Gusti Allah taala al maskhura ingkang atau bi ayyum laka kelawan yen tak dimiliki sapa al maskhuru wong kang di atau bi ayam lika ya atau bi ayyumal lika kelawan yen ta milikaken sapa Gusti Allah al maskhura ing wong kang diina apa minhum saking si al amwalas sakhirina ing piro-piro hartane wong kang ngece-ngece kabeh wariqabihim atau wariqabahum lan piro-piro gulune si sakhirin karena ana subhanallah manusa iku ummatan umat wahidatan kang siji kalau yumallika milikakan kalau yumlika imlak amlaka yumliku itu berarti menjadikan menjadikan raja nundukaken baka tamlik miliakan yumallika malaka yumaliku karena ana po anna sapa anna manusa iku ummatan umat wahidatan kang siji alal imani ing atas iman fakhtalafu maka berbeda-beda sapa si nasweku bi an amana kelawan yen ta iman sapa ba'dun sebagiane wa kafaran kafir sapa ba'dun sebagiane fa ba'atha maka bangkitaken sapa Allah Gusti taala annabiyina ing pira-pira nabi kabeh ilahi marinas mubasyirina hale wong kang gawe bunga kami bebunga bebuah kabeh man ing wong amana kang iman sapa man bil jannati kelawan swarga wa muzirina lan pada memperingatkan lan hale wong kang memperingatkan kabeh man ing wong kafaro kang kafir sapa sing man binari kelawan geni neraka wa anzalalan nurunaken sapa Gusti Allah ma'ahum serta sinas atau serta nabiyin alkitab ing kitab bimaknal kutubi kelawan makna piro-piro kitab bil haqqi kelawan bener muta'allaqun utawi bil haqqi muta'allaqun kan digantuan bi anzala kelawan lewat anzala liyahkuma kanggo ngukumi sapa Gusti Allah bi kelawan kitab bainan nasi ing dalam antara manusia fima ing dalam barang ikhtalafu kang pada berbeda sapa sinas kabeh kang pada beda-beda kang pada berbeda pendapat sapa nas kabeh fi ing dalem mah minad dini saing perkara agama wa makhtalafalan ora berbeda sapa sinas atau walah wa makhtalafalan ora berbeda fihi ing dalam din fihi ing dalam mako ayat dini tese agama sapa illal ladina ang wong akeh utuhu kang wis dianugerai sapa alladzina kabeh ing kitab ayat kitab tegas ing kitab fa amana maka iman sapa ba'dun sebagiane wa kafaran kafir sapa ba'dun sebagiane min ba'di ma ja'athum saking sawise yen tatu Mekah ing si alladzina kabeh apa al bayyinatu pira-pira perkara kang pertela al hujjah ditulis tegese pira-pira hujjah pira hujjah az-zahiratu kang pertela ala tauhid ing atase tauhid wa man la utayman iku muta'allaqatun kang digantungan bi ikhtalafa kana lafat ikhtalafa wa hiya lan utawi man wa malan barang ba'da kang sese man
iku muqaddamun kang didinginaken alal istithna'i ing atase istithna pengecualian fil makna ing dalam makna baghyan karena lacut lacut minal kafirin saking wong kafir kabeh bainahum ing dalam antarane nas kabeh fahada maka nunjukaken sapa Allah Gusti Allah taala alladzina wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina kabeh lima maring barang ikhtalafu kang pada berbeda pendapat sapa nas kabeh fi ing dalam minal haqqi bayane saking kebenaran lil bayani utawi miniku lil bayani kang makna bayan bi idzhi kelawan idzine Gusti Allah taala ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah taala wallahu lan utawi Gusti Allah ku yahdi ngersakeun sapa Gusti Allah man ing wong yasau kang kersa sapa Gusti Allah ing man hidayatahu ing ngupai petunjuk iman ing nunjukaken man ila siratin maling dalan mustaqimin kang cecek thariqil haqqi tegese dalan kebenaran. Ini adalah penjelasan daripada tentang masalah yang berkaitan dengan sahabat Abdullah bin Salam dan keluarganya dan teman-temannya. Beberapa orang Yahudi yang banyak masuk Islam ketika itu karena memang di kitabnya orang Yahudi disebutkan akan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sendiri masih menjalankan beberapa adat budaya orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bahwa Allah mengatakan, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara sempurna. Artinya jangan sampai kemudian kalian itu mengikuti beberapa adat-adatnya orang Yahudi dan ajaran Yahudi yang zaman dahulu. Itu orang-orang Abdullah bin Salam dengan kawan-kawannya itu masih tidak suka kepada onta gitu, nggak mau makan onta. Karena zamannya orang Yahudi itu ada beberapa binatang yang kakinya 4 itu diharamkan. Jadi sebetulnya haram atau tidak haram itu sebetulnya ibtila dari Allah. Kalian jangan aneh kalau dulu itu onta dilarang dimakan. Makanya ketika pada waktu zamannya Nabi Soleh, kemudian orang itu menyembelih onta dan ontanya itu kemudian dimakan dagingnya, Allah marah. Karena apa? Karena onta itu dilarang dimakan. Jadi sama dengan dilarang haram, sama dengan kepada babi. Sama kita makan anjing. Daging anjing, daging babi itu haram. Nah sekarang kemudian diakal-akal kenapa daging babi dan daging anjing itu diharamkan. Apa sebabnya? Nah sekarang kita balik bertanya. Yang ditanya oleh kalian sebab apa hikmah? Kalau seandainya kalian buka kitab Jam'ul Jawami Imam Tajuddin As-Subuki itu ada sebab, ada hikmah. Bainas sabab wal hikmah itu beda. Kalau sabab itu tentunya hukum nantinya. Sebab ada istilahnya itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada elatnya. Adanya hukum, adanya elat. Adanya hukum, tidak adanya elat, tidak ada hukum. Malah sebab dan akibat ini akan menentukan hukum. Beda kalau hikmah. Kalau hikmah tidak menentukan hukum. Itu hanya hikmah dibalik diharamkan. Tapi tidak akan menentukan hukum. Tapi kalau sebab beda. Sekarang contohnya seperti ini. Kalau seumpama kalian tanya, ada orang tanya, apa sebabnya anjing dengan babi itu dagingnya diharamkan? Jawabnya satu. Sebabnya apa? Ibtila dari Allah. Cobaan untuk kalian. Kalian mau taat apa tidak? Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan daging onta. Sebetulnya nggak ada masalah dengan daging ontanya. Bukan berarti onta itu hina. Dan tidak begitu hina antara anjing dengan babi, itu semua sama-sama makhluk Allah. Walaupun dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dengan keadaan najis atau tidak najis, itu kita jangan membeda-bedakan binatang. Rasulullah dan Islam mengizinkan kalian membunuh binatang ketika binatang itu membahayakan. Kalau tidak membahayakan tidak boleh, walaupun sama anjing. Jadi anjing dinajiskan, kemudian babi dinajiskan bukan untuk dibenci, bukan untuk dibunuh. Dulu di Buntet pesantren itu sering sekali masang kala anjing. Begitu diperangkap anjingnya main perangkap langsung dibunuh. Itu yang melarang tuh mbah saya, Mbah Mustahdi Ambas. Melarang itu. Karena apa? Sebab itu menyakiti anjing. Kita tidak boleh menyakiti anjing. Kita tidak boleh menyakiti babi. Karena bagaimanapun itu adalah merupakan makhluk Allah. Allah mengharamkan babi dan anjing itu ibtilaan linnas, ibtilaan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam rangka mencoba ujian untuk umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mutlaqut ta'ah, supaya menjalankan totalitas taat kepada Allah. Kalian mau taat apa tidak? Sama dengan orang Yahudi diharamkan apa? Diharamkan makan onta. Jadi kalau kalian tanya sebabnya, jawabnya ibtila. Jadi kalau seumpama ada yang orang mengatakan sebabnya apa anjing dan babi diharamkan, jawabnya adalah sebabnya ibtila dari Allah, ujian dari Allah. Kita mau taat apa tidak? Lah baru kalau kita tanya hikmahnya apa? Lah hikmahnya baru kalau di anjing itu dagingnya banyak virusnya, banyak penyakitnya. Ya, kemudian anjing itu kan makanya ada najis itu kenapa? Sebabnya itu di kulitnya itu ada virusnya, dan virusnya itu tidak mati dengan panas sampai 280 derajat tuh katanya nggak mati. 280 derajat Celcius. Besi dan baja sudah meleleh. Itu virusnya anjing nggak meleleh. Ternyata virusnya anjing itu diciptakan oleh Allah bukan mati dengan panas, tapi matinya itu dengan debu dan air. Makanya kata Rasulullah ketika tempelan dengan anjing, kalian basah, maka dibasuh 7 kali, salah satunya kasih debu. Baru itu mati virusnya. Itu hikmah. Tapi bukan berarti sebabnya karena ada virus, bukan. Masalah virus banyak. Kucing juga kalau seumpama ada virusnya, kucing juga ada virusnya. Apakah kalian tidak tahu yang namanya kucing dengan ayam punya virus, sehingga kalau seumpama ada orang hamil berdekatan dengan binatang ternak, bisa anaknya hidrosefalus. Hidrosefalus itu yang kepalanya besar. Kenapa? Kena virus. Tapi kenapa kucing tidak dilarang? Kenapa kenapa ayam tidak dilarang, kok hanya anjing yang dilarang? Ini rahasia Allah, ini ibtilaan untuk kalian. Jadi jangan bicara virus, itu bicara Allah. Kalian kalau seumpama mengakui sebagai Tuhan kepada Allah, kalian mau turut apa tidak? Hikmahnya babi diharamkan, hikmahnya adalah karena di dalamnya ada cacing pita. Itu hikmah, bukan sebab. Sebab kalau seumpama kalian bertanya, sebabnya apa daging babi itu diharamkan? Kemudian kalian jawab, sebabnya ada cacing pitanya. Salah kalian. Lah sekarang pertanyaannya, kalau seumpama ada daging babi, dikasih air, cairan kimia, dalam proses itu maka cacing pitanya akan keluar semua dan mati semua. Saya tanya, apakah daging babinya menjadi suci? Oh tidak, tetap najis. Jadi bukan karena cacing pita. Jadi ada cacing pitanya bukan karena sebab, tapi itu ada hikmah. Itu kata Imam Tajuddin As-Subki di kitab Jam'ul Jawami. Bisa di itu ya? Lah itu. Jadi ada sekalian bukan seperti itu cara berpikirnya. Lah urusan masalah cacing pita bukan saja terletak pada apa? Babi. Pada sapi juga ada cacing pita. Kenapa sapi tidak dilarang? Kok malah babi yang dilarang? Kalau urusan cacing pita semua ada cacing pitanya. Lah artinya apa? Artinya di sini kalian harus pahami. Hati-hati menjawab pertanyaan orang. Ketika ditanya sebab atau hikmah, inilah kadang-kadang ada beberapa orang yang kurang mengerti sehingga jawab itu cuma sembarang saja, sehingga salah dalam konteks keagamaan, bisa fatal. Makanya pelajarilah usul fikih, pelajarilah itu kitab Al-Asbah wa Nadhair, Jam'ul Jawami, atau Irsyadul Fuhul itu, atau kitab-kitab yang lainnya itu yang berusul fikih. Kenapa? Sebab supaya kalian bisa menjawab pertanyaan. Jangan cuma sembarang aja. Ada sekalian. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam Islam kafatan sempurna, jangan ada pengaruh Yahudi lagi. Sahabat Abdullah bin Salam dengan Ka'bul Akhbar itu masih mengagungkan hari Sabtu. Mengagungkan hari ta'zim kepada hari Sabtu. Padahal sudah dirobak Islam. Nah, hari Sabtu sudah dibebaskan untuk mencari apa hari Sabtu. Kalau kitanya sekarang itu hari Jumat lah gitu. Itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kalian itu mengikuti cara-cara langkah-langkahnya setan untuk menghiasi, untuk supaya mengembalikan kalian kepada keyahudian. Maksudnya seperti itu. Karena setan itu adalah musuh bagi kita. Maka fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Nah, ketika seumpama kalian itu terpleset tetap melakukan itu, kalian tetap melakukan itu. Dan jangankan melakukan itu, inqilab kepada
yang qalibuna ala aqibai, kembali seumpama kepada kekufuran. Innallaha azizun hakim. Allah Maha menang. Allah Maha menang, Allah Maha bijaksana. Artinya apa? Artinya ibadah itu adalah kewajiban manusia, bukan kebutuhan Allah. Kebutuhan manusia bukan kebutuhan Allah. Allah disembah oleh kalian, tidak semakin untung, tidak semakin hebat. Allah tetap aziz. Dan ketika Allah itu tidak disembah oleh kalian, oleh makhluknya, seumpama seluruh makhluknya kafir semua kepada Allah, Allah azizun hakim, tetap aziz Allah itu. Nggak akan turun pangkatnya. Lain kan kalau seumpama kalian bupati atau presiden, kalau pendukungnya mendukungnya semakin bagus. Partai semakin besar, jumlah anggotanya semakin bagus. Ketika seumpama jumlah anggotanya paling sedikit, ya tidak masuk verifikasi, akhirnya tidak boleh pemilu kan. Apa sebab? Itu manusia. Kalau Allah enggak azizun hakim. Itu hikmah daripada Allah. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Bahwa Allah itu la yu'jizuhu syai'un. Allah tidak akan satu pun bisa melemahkan Allah. Kalian ibadah kepada Allah silakan, tidak juga silakan. Allah tidak akan rugi. Yang butuh justru kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kalian sholat itu kebutuhan kalian. Sholat wajib kebutuhan kalian. Nah kalau sumpama kebutuhan kalian itu ada sekalian, maka yang paling bagus orang ikhlas ibadah itu lillah karena Allah. Kalau karena Allah jangan karena pahala. Kalau karena pahala berarti imannya kalian itu adalah imanul ajir. Yaitu adalah imannya kuli. Ketika kerja harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ngamuk-ngamuk. Kayak kuli. Lah kita jangan kayak kuli. Memang Allah Subhanahu wa taala standar syariatnya lahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga khalidina fiha abada. Iya memang. Itu balasan dari Allah, tetapi itu jangan dijadikan tujuan. Taruhlah itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat itu? Bahwa rahmat Allah itu besar kepada kalian semua. Kenapa? Karena itu kewajiban kalian tapi Allah memberikan pahala. Itu kewajiban kalian. Yang namanya wajib itu kan enggak wajib mendapatkan upah. Kalian wajib memberi makan kepada anaknya dan istrinya. Kalian enggak usah pengen dapat upah. Wong wajib kok. Makanya ada beberapa ulama yang mengkritik di antaranya. Kalau seumpama Imam Syafi'i mendefinisikan wajib, kalau wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggal mendapatkan dosa. Ini seolah-olah ketika kita melakukan kewajiban Allah wajib memberikan pahala, padahal tidak wajib. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditinggalkan dosa karena Allahnya marah, karena Allah merasa rugi, itu sangat fatal. Makanya para filsuf, para ulama-ulama mutakallimin menolak dengan definisi itu. Tapi kalau Imam Syafi'i standarisasinya bukan standarisasi filsafat, bukan, itu standarisasi syariat. Memang Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Imam Hanafi di dalam mentafsir wajib itu mencampur antara syar'iyah dan antara asariyah dan falsafah. Makanya Imam Syafi'i lebih daripada yang namanya mendefinisikan wajib dengan fardu itu dilihat dari dalilnya, bukan dari implikasinya. Dalilnya, keadaan dalil, sifat karakteristik dalil. Maka akhirnya membuahkan sebuah kesimpulan bahwa Imam Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Makanya kalau semua kalian baca kitab semacam Madzhabul Arba'ah atau Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah atau beberapa di situ yang disebutkan beberapa mazhab. Itu kemudian seumpama indas Syafi'i wajib wa indal Hanafi wajib atau indas Syafi'iyah wal Hanafiyah wajib, fardu wajib, itu jangan kalian samakan antara wajib indas Syafi'iyah wa wajib indal Hanafiyah. Beda cara mendefinisikan, beda cara mengambil kesimpulan dari sebuah definisi yang jami' dan ma'ni. Kalau Imam Syafi'i berdasarkan dalil, tapi implikasi daripada dalil. Kalau Imam Hanafi berdasarkan karakteristik daripada dalil. Karakteristiknya dalil bagaimana sih? Jadi begini kalau dalil itu. Ada istilahnya itu kata Imam Hanafi itu qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah. Qat'iyus subut.
ketetapannya dari Al-Quran dan hadis itu ada. Dan subut qat'i ada. Wa qat'iyud dilalah. Ketetapannya apa dan dilalatus subut, makna daripada Al-Quran hadis itu qat'i maknanya, muttafaq alaih, ulama tidak ada yang berbeda pendapat, satu maknanya. Ini fardu. Contoh aqimus sholat. Sholat itu wajib. Sholat itu hukumnya fardu, bukan wajib, fardu. Kenapa? Sebab sholat diambil dari qat'iyus subut. Salah satu karakter daripada dalil di mana qat'i disebutkan dalam Al-Quran aqimus sholat. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah, sholat itu wajib. Sholat itu harus dilakukan bagi umat Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat faman tarakaha faqad kafar. Ya kan? Berarti kan subutnya qat'i itu ada di Qur'annya, ada di hadisnya, ada di qat'i. Kemudian dilalatul hadis wal ayah. Makna daripada ayat dan hadis itu muttafaq alaih. Ulama tidak berbeda pendapat. Mufakat. Apa? Aqimus sholat menunjukkan sholat harus dilakukan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, berarti sholat harus dilakukan. Yang meninggalkan sholat berarti kafir. Berarti ini dilalatul ayat wa dilalatul hadis. Ulama itu mufakat maknanya. Ini namanya fardu. Qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah. Ada lagi qat'iyus subut wa dhanniyud dilalah, itu kalau istilah Sufi. Qat'iyus subut wa dhanniyud dilalah. Ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis, ada disebutkan. Tetapi dilalatul ayat wa dilalatus sunnah, makna yang terkandung dalam ayat dan as-sunnah dan hadis itu berbeda pendapat ulama nanggapinya. Contoh apa? Contohnya wamsahu biru'usikum. Ini Imam Hanafi caranya. Usaplah kepala kalian. Usap kepala hukumnya fardu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran wamsahu biru'usikum. Dan Rasulullah juga sunnah melakukan mengusap kepala, mashur ra'si. Jadi subut ada qat'iyus subut, qat'iyud dalalah atau qat'iyud dilalah. Dilalatus sunnah wal ayat itu sama, yaitu apa? Al-mashu, mashur ra'si di dalam wudu harus dilakukan. Berarti mashur ra'si itu kata Imam Hanafi fardu karena qat'iyus subut wa qat'iyud dilalah. Tapi berapa ukuran masahnya? Kata Imam Hanafi minimal setengah. Kata Imam Maliki minimal sepertiga. Kata Imam Syafi'i 3 lembar, 3 helai rambut cukup. Berarti kan ini adalah tab'idnya itu berbeda. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu ba'da syu'uri ru'usikum. Lalu sebagiannya berapa? Berbeda sebagiannya. Berarti ini dilalatu qadril mashi. Makna daripada ukuran mengusap itu ulama enggak sama. Imam Syafi'i beda dengan Imam Maliki, Imam Maliki beda dengan Imam Hanafi. Jadi maka kata Imam Hanafi mengatakan mashur ra'si hukumnya fardu karena qat'iyud subut wa qat'iyud dilalah. Tetapi mengusap dengan ukuran setengah rambut, setengah kepala hukumnya wajib. Kenapa? Sebab ini qat'iyus subut tetapi dilalahnya masih dhon karena ulama beda pendapat. Itu caranya Imam Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi lebih pada apa? Lebih pada karakteristiknya. Lah ini karena apa? Karena memang kalau filsafat agama kan seperti itu. Itu di antara pergolakan antara keagamaan. Jadi itu karena memang kalian gak usah condong ke sana condong kemari loh. Kalian kalau condong ke sana condong kemari itu kayak orang pemilu aja kalian. Nggak usah itu. Semuanya benar kan. Semua itu berdasarkan pada landasan-landasan yang kuat. Imam Syafi'i apalagi Imam Syafi'i kan. Ada sekalian itu cara. Cuma kan permasalahannya kan cara pandangnya bagaimana nih kita. Cara pandangnya bagaimana. Imam Syafi'i dari segi ini, dari Imam Hanafi dari segi ini, Mutakallibin dari segi inilah itu. Semuanya adalah benar. Itu yang disebut ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya perbedaan umat saya itu adalah rahmat. Itu umat di sini tidak semua umat. Ikhtilafu ulama'i. Umatnya itu ulama. Kalau umatnya model kalian yang ikhtilaful ummah ya gulat.
Ada sekalian itu yang disebut dengan fa'lamu annallaha azizun hakim alla la yu'jizu syai'un an intiqamihi minkum. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kalian, yaitu adalah jangan suka kebawa oleh sikap-sikap seperti orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang kafir itu diberikan hiasan Allah, dihiasi kehidupannya. Tazin. Orang kafir itu dihiasi oleh Allah. Memang sengaja oleh Allah dihiasi. Mobilnya mewah, orangnya cantik. Dandannya luar biasa. Kaya-kaya orang kafir. Kalian sendiri yang menjadi orang Islam sholat cengkelat-cengklit. Punya mobil kredit aja. Mobil untung, motor kredit, beli peragat-peragat. Udah kreditnya macet, anak corona maning. Masya Allah. Mata meremelek, layahya walayamut, dan pada akhirnya qad mata akhirnya. Tazin dari Allah Subhanahu wa taala memang sengaja. Maksudnya apa? Supaya Allah memberikan siksaan kepada orang kafir di dunia dan di akhirat. Dengan kekayaannya mereka tersiksa. Orang kaya itu zaman sekarang udah khawatir sama kekayaannya. Ngambil satpam, dia nggak bisa tidur. Beli mobil dia nggak bisa tidur. Jam 3 bangun, mobilnya dilihat lagi. Kemudian nanti subuh-subuh bangun lagi, mobilnya dilihat lagi masih ada nggak, spionnya masih ada nggak. Jadi dia tuh selama hidupnya jadi satpamnya mobil. Berarti dia tidak lebih penting daripada mobil, justru dia jadi pembantunya mobil. Orang hidupnya tambah kaya itu bukan tambah enak. Yang penting tuh sakinah, ketenangan. Kalau ketenangan hidup itu cukup, yang namanya cukup itu ya ukurannya itu bukan harta. Dengan harta nggak bakal cukup kalian. Kalian pengen punya mobil satu, pengennya dua, kasih dua, pengen tiga, pengen istri satu, pengen dua, pengen tiga, pengen empat, pengen ganti lagi. Repot kalian tuh. Selalu ganti serep. Dari mulai mobil, ban mobil sampai istri pengennya diserepin terus sama kalian. Jadi ada sekalian nggak bakal pol-pol. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini kalau seandainya dikasih dunia satu nih saya pengen dua. Kalau dikasih dunia dua pengen tiga, nggak bakal puas. Akhirnya tasalsul kalian, syahwat itu nggak bakal ada puasnya, nggak ada goyah, nggak ada puncaknya. Maka dari itu ada sekalian. Ini orang kafir dihiasi oleh Allah, diulurkan. Makanya paling takut sama mati orang kafir. Isyaratul maut, isyarat kematian. Di antaranya suluk ilal maut. Apa? Tua. Umurnya semakin tua. Orang kafir dan orang kaya itu paling takut sama tua. Bagaimana pengen caranya awet muda? Minum obat-obatan, olahraga, fitness, pengen awet muda. Tetap aja tambah peyot. Dia menghindari tua. Jadi ke salon begini ada operasi plastik. Dari mulai plastik dari mana sampai plastik ember gitu. Ditambalin semua yang namanya hidung, mata, tambalin semua disulam, itu alis disulam-sulam, rambut disambung-sambung, peyot-peyotnya dioperasi, tetap aja. Ya tambah tua itu karena manusia semakin hari semakin rusak. Kenapa sebabnya? Karena mereka di dunia hiasannya di dunia, di akhirat adalah ila jahannam, bi'sal masir. Bi'sal masir di sana. Nah, mereka tahu itu semacam itu. Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan aneh kalau seumpama orang kafir itu selalu mentertawakan, sukhriyah kepada kalian. Sukhriyah kepada kalian. Ngecek kepada kalian, menghina kepada kalian. As-sukhriyah itu bukan istihza. Kalau istihza itu ngecek, ngeguyu istihza, ngina. Kalau sukhriyah itu ada kohronnya. Makanya sukhriyah itu adalah siyaqatun ila ghardil mukhtas qahran. Ada maksudnya. Penggiringan terhadap orang-orang Islam pada tujuan yang dikhususkan, qahran secara paksa. Sukhriyah. Jadi sukhriyah itu ketika seumpama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaskharuna minal ladzina amanu, itu bukan sekedar menghina, tapi kadang-kadang mereka itu memaksa orang Islam karena orang Islam dianggapnya tidak penting, dipaksa harus ini. Kayak budak. Seolah-olah mereka seperti itu, bahwa orang Islam dianggapnya tidak penting. Jadi harus itu begitu.
orang Islam gampang, tinggal dipaksa aja begini, dengan pendapatnya, dengan iklan-iklannya, dengan propagandanya, dengan caci makinya. Memaksa-memaksa seperti itu. Mengatur-ngatur orang Islam. Itu memang orang-orang kafir memang seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat nanti akan terbalik. Mereka akan berada di bawahnya orang Islam. Jadi yang namanya sukhriyah itu menghina tetapi dengan cara memaksa, dengan cara menundukkan. Menundukkan dengan menghina. Jadi maknanya ada dua. Satu, yang namanya sukhriyah itu makna menundukkan, nomor dua menghina. Menghina dan menundukkan. Nginjek. Supaya orang Islam bisa dipaksa. Supaya orang Islam, orang beriman itu bisa dipaksa. Disesuaikan dengan tujuan-tujuan mereka. Ini namanya sukhriyah. Makanya ada dalam Al-Quran yang lain itu adalah وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah menundukkan dan menghinakan, nginjek apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Yang ngatur adalah Allah. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Allah juga menundukkan malam dan siang. Kemudian wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah juga menundukkan apa? Matahari dan rembulan. Jadi yang namanya as-sukhr, sakhara, itu adalah ada makna menundukkan dan ada makna pemaksaan, al-qahr. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaskharuna minal ladzina amanu, ya, mereka itu berusaha untuk menghina dengan cara menundukkan dan menginjak-injak orang beriman. Untuk bisa memaksakan kehendaknya mereka. Memaksakan orang-orang beriman untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dan untuk mendorong orang Islam supaya lari kepada tujuan-tujuan mereka. Melakukan pada yang mereka tuju atau mereka harapkan. Berupa kekafiran. Nah ini adalah termasuk sukhriyah. Termasuk sukhriyah itu bagaimana? Seumpama mereka itu membuat iklan-iklan propaganda tentang masalah pornografi, masalah apa supaya orang Islam itu seperti ini. Dia buat film di mana film supaya digandrungi oleh umat Islam diarahkan pada satu idola yang menyesatkan. Supaya orang Islam itu karena apa? Itu namanya sukhriyah seperti itu. Emang kenapa? Karena orang kafir itu ditazin oleh Allah kehidupannya, semuanya dipenuhi di dunia ini. Orang Islam sendiri adalah semacam penjara. Makanya yang namanya dunia itu sijnun lil mu'min. Penjara bagi orang beriman. Tetapi jannatun lil kafir. Sorga bagi orang kafir. Nah nanti sorga sebenarnya kita adalah di mana? Di akhir. Lah kemudian ada lagi di antaranya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab. Tetapi karena orang kafir itu sudah memiliki patokan-patokan pemikiran sendiri di dalam masalah kehidupan. Baik masalah ideologi, teologi, masalah cara undang-undang yang dibuat sendiri. Maka ketika kitabnya Allah itu diturunkan, mereka berbeda pendapat. Berbeda di dalam menanggapi kitab Allah dan berbeda di dalam menerapkan kitab Allah. Ada yang menerapkan dengan begini, ada yang begini, disesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Dan keinginan kelompok-kelompok beda-beda. Ikhtilaf akhirnya. Orang Yahudi akhirnya menanggapi Taurat beda-beda. Orang Kristen menanggapi Injil beda-beda. Cara melakukannya juga beda-beda. Kenapa? Sebelum mereka itu membaca kitab Allah, menerima kitab Allah dan ajaran Allah, mereka sudah punya patokan kehidupan sendiri, yaitu syahwat-syahwat dan mereka dan ahwa'uhum. Keinginan-keinginan mereka yang tidak bisa hilang. Maka akhirnya kitabnya Allah akhirnya campur, ikhtilat, gak karu-karuan. Ajaran Allah akhirnya bercampur baur. Yahudi tidak jelas, Injil juga. Ajarannya juga tidak jelas, teologi dan ideologinya karena bercampur dengan ahwa'uhum. Orang Romawi ketika mempelajari Injil mereka sudah punya patokan. Apa? Agama paganisme dari Yunani. Ketika kitab Injilnya datang, kitab Injil akhirnya dipahami dengan paganisme. Timbullah Trinitas. Timbullah yang namanya Nabi Isa dianggap anak Allah, Siti Maryam dianggap Tuhan Ibu. Untung aja Nabi Isa nggak punya anak. Kalau punya anak mungkin ada Tuhan cucu, Tuhan cicit. Wah, Tuhannya kayak pisah. Tuhan cilik, Tuhan gede. Itu karena apa? Karena orang Roma, ini yang merubah adalah orang Roma, bukan orang Palestina, bukan umatnya Nabi Isa. Ini adalah campuran kekuasaan politik Roma.
di dalam rangka menundukkan Palestina. Karena Nabi Isa memiliki kekuatan agama dikhawatirkan akan menimbulkan kekuatan politik. Maka disitulah tundukan Roma dirubah, disesuaikan dengan peradaban Roma. Timbullah mempelajari Injil, kitabnya Allah, tapi dengan cara-cara Romawi, yaitu paganisme dari Yunani. Maka di gereja-gereja itu banyak patung-patungnya, persis seperti Roma. Jadi paganismenya itu nggak mau dihilangkan. Lah ini yang tidak kafah itu. Ini yang menyebabkan ikhtilaf. Masing-masing mereka begini, kata mereka begini, ikhtilaflah di situ. Ikhtilafnya setelah datang penjelasan dari Allah. Sudah al-bayyinat sudah datang tetapi tetap ikhtilaf. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak lari ke al-bayyinat, tidak lari ke Alkitab, tapi yang dijadikan patokan adalah ahwa'uhum dan syahwatuhum. Syahwatnya mereka, akhirnya cerminan agama Allah hilang. Maka inilah yang disebut dengan min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Ada sekalian, baghyan karena lacut, baghyan halal lacut boleh nggak apa-apa itu kan baghyan. Sebab kalau masdar itu boleh sebagai hal, boleh juga sebagai masdar. Nah, jadi kalau hal itu bisa terbuat dari masdar boleh, seperti baghtatan kan saya kan pernah mengatakan seperti baghtatan itu. Nah itu. Jadi kalau sumpama ada semacam wa masdarun munakkarun ma la yaqa' bi kathratin ka baghtatan zaitun tolak. Dalam Alfiyah itu. Ka baghtatan zaitun tolak. Baghtatan mata baghtatan. Tolak zaitun baghtatan. Baghtatan oli kelawan. Oli juga baghtatan ay baghitan. Halek. Sama bagian ay baghian halek kang laju. Jadi kalau seumpama ada masdar, kemudian ada yang menafsir memakai hal, makna itu enggak salah itu. Lah, cuma yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah daripada dibersihkan hatinya oleh Allah daripada ikhtilat atau campur aduknya beberapa syahwat-syahwat mereka, baik syahwat ideologi, syahwat teologi dan adat budaya yang mereka ciptakan sendiri. Yaitu dari pengaruh-pengaruh Roma, Yunani, dari segalanya filsafat kehidupannya. Hanya orang berimanlah yang diselamatkan oleh Allah untuk bisa memahami secara jernih tentang agama Allah itu bagaimana. Apalagi yang kaitannya dengan Taurat yang sudah berbaur dengan campur aduk. Nah ini ada. Wa nazala fi jahdin ashabal muslimina wallahu a'lam bishawab.